Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami berusaha mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari abad 19. Ini adalah partai antara master catur Spanyol Cuba Celso Golmayo Zubide melawan master catur Amerika Samuel Lloyd yang terjadi di Paris tahun 1867. Seperti biasa, walau pecatur yang kami upload tidak selalu adalah nama-nama yang sangat terkenal, tapi kami menjamin hanya memilihkan partai-partai luar biasa penuh kejutan dan tentu sulit dinalar oleh pecatur biasa, termasuk pengorbanan perwira. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Celso Golmayo Zubide memegang buah putih dan Samuel Lloyd memegang buah hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E5. Kedua pemain lalu mengembangkan kuda F3 dan kuda C6. Putih kemudian mendorong pion D4 menantang pertukaran. Ini adalah formasi yang dikenal dengan Scots Game. Samuel Lloyd menerima tawaran pion kali pion D4. Celso Golmayo Zubide memukul kembali pion tersebut dengan kuda dan masih mungkin terjadi pertukaran kuda. Jawaban hitam adalah meluncurkan gajah petak gelap ke C5 menambah tekanan pada kuda. Putih memberi tambahan pengawalan dengan gajah ke E3. Hitam memundurkan gajahnya ke petak B6. Celso Golmayo Zubide kemudian meluncurkan gajah petak terang ke C4, sepertinya sebagai persiapan rokade. Samuel Lloyd kuda G ke E7 juga sebagai persiapan rokade. Zubide mengembangkan kuda ke C3 dan dijawab oleh hitam dengan melakukan rokade sayap raja. Putih lalu memajukan menterinya ke petak D2 dan hitam mengawali pertukaran perwira yaitu kuda kali kuda D4. Zubide tentu memukul kembali dengan gajah dan kedua gajah petak gelap berhadapan secara diagonal. Hitam melanjutkan pertukaran perwira yaitu gajah kali gajah. Dan tentu saja respon putih adalah menteri kali gajah. Samuel Lloyd kemudian melompatkan kudanya ke petak G6. Di langkah ke-11, Celso Golmayo Zubide membuat langkah menarik, yaitu rokade sayap menteri. Dengan rokade di sayap berlawanan, ini berarti putih siap menantang permainan yang saling serang. Hitam memajukan pion H6, putih pion F4 siap menyerbu di sayap raja. Jawaban hitam pun adalah kuda kali pion sambil mengancam pion G2. Ide yang terlihat cukup jelas, yaitu putih mengorbankan pion demi membuka sayap raja yang ditempati oleh raja hitam. Celso Golmayo Zubide melanjutkan langkah dengan raja bergeser ke B1. Hitam kuda E6 menyerang menteri. Putih memundurkan menterinya ke petak D2. Hitam terus menyerbu dengan pion B5 menyerang gajah. Dan gajah putih mundur ke petak G3. Samuel Lloyd lalu pion D6. Putih memajukan lagi gajahnya ke petak D5 menyerang benteng. Dan benteng hitam bergeser ke B8. Permainan berlanjut dengan pion H4 dan dijawab oleh hitam kuda ke C5. Putih terus menyerbu dengan pion merangsek ke H5. Samuel Lloyd mengunci dengan memajukan pion ke petak H6. Celso Golmayo Zubide menggeser benteng D ke F1 dan dijawab gajah E6 menantang pertukaran. Putih mengabaikan tawaran dan terus menggempur dengan pion G4. Hitam memulai pertukaran gajah kali gajah dan putih memukul gajah tersebut dengan menggunakan kuda. Hitam kuda kali pion E4 menyerang menteri. Menteri putih maju ke E3 berbalik menyerang kuda. Dan kuda hitam lari ke petak G5 sambil menahan pergerakan pion G milik putih. Celso Golmayo Zubide lalu meluncurkan menterinya ke A7, menambah tekanan pada pion C7 serta menyerang pion A6. Samuel Lloyd memilih menjaga pion C7 dengan menggeser benteng ke C8. Putih lanjut menteri kali pion A6 dan kali ini menyerang pion B5. Hitam membiarkan dan melompatkan kudanya ke petak E4, tentu saja dengan ancaman skak benteng di D2. Putih menggeser benteng ke E1 menyerang kuda dan kuda hitam lompat ke D2 skak. Raja putih bergerak ke C1 menyerang kuda dan hitam benteng A8 menyerang menteri. Putih menteri kali pion B5. Hitam kuda F3 menyerang benteng dan benteng hitam di A8 menyerang pion. Putih memajukan benteng ke E3 menyerang kuda.
Samuel Lloyd mengabaikan dan melanjutkan dengan benteng kali pion A2 dengan ancaman skak di langkah berikutnya. Putih benteng A3 menantang pertukaran, yang tentunya dipaksakan karena benteng hitam tak punya lagi jalan lari. Jika sahabat-sahabat menebak hitam akan menukar benteng sebagai langkah yang tidak masuk akal, maka tebakan itu ternyata salah. Karena ternyata Samuel Lloyd mengambil langkah kejutan yang sungguh di luar nalar, yaitu benteng A1 skak. Putih dipaksa untuk memukul dengan menggunakan benteng. Di sini terlihat jelas, benteng A milik Putih teralihkan dari baris ketiga yang menjadi titik penting pertempuran. Dan itu adalah manfaat pengorbanan benteng barusan. Samuel Lloyd melanjutkan serangan yang unik tapi brutal ini dengan Menteri G5 skak. Andai tadi tidak ada pengorbanan benteng, maka benteng Putih akan bisa menutup skak ini. Raja Putih terpaksa bergeser ke B1, karena jika ke D1 tentu akan ada skak mat dengan menteri. Hitam lanjut kuda D2 skak. Di sini, jika raja bergeser ke A2, tentu akan terjadi rangkaian skak mat ini. Oleh karena itu, Putih menggeser raja ke C1. Hitam lanjut kuda B3 double skak. Raja Putih dipaksa kembali ke petak B1. Disinilah Samuel Lloyd melakukan langkah pengorbanan yang lebih spektakuler, yaitu Menteri C1 skak. Sang master catur Amerika mengorbankan menterinya. Sebenarnya, engine menyarankan Putih menggeser raja ke petak A2 dan masih ada kemungkinan partai berjalan jauh lebih panjang. Tapi di partai aslinya, Celso Golmayezupide memilih untuk menerima pengorbanan, yaitu benteng kali menteri. Hitam lanjut kuda D2 skak, raja hitam lari ke petak A2. Lanjutannya, sahabat-sahabat pasti tahu, yaitu benteng A8 skak. Putih terpaksa menutup dengan menteri dan hitam menutup pertunjukan ini dengan benteng kali menteri skak mat. Benar-benar rangkaian langkah maut dari sang master catur Amerika Samuel Lloyd, yang dalam perjalanannya menuju kemenangan sempat diwarnai dengan pengorbanan benteng dan menteri. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa dari dua master ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, comment, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.